Oke, kita akan bahas soal bursa calon gubernur DKI Jakarta. Oke, memang masih 1,5 tahun lagi untuk pemilu kada di DKI ini. Teman, kita lihat ini siapa tokoh yang paling populer untuk menempati kursi DKI 1. Kita lihat ini adalah survei yang dikeluarkan oleh Cyrus Network. Ada nama Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, dan juga ada Basuki Cahayapurnama tentunya sebagai gubernur DKI Jakarta incumbent. Nah, ini soal tokoh yang paling disukai. Coba kalau kita lihat dari survei berikutnya, ini elektabilitas keterpilihan. Masih Basuki Cahayapurnama yang menempati posisi tertinggi di sini. Kemudian diikuti Ridwan Kamil yang memang juga sudah disebut-sebut, tapi dari Ridwan Kamil sendiri menyatakan bahwa tidak, saya lebih pengen di Bandung. Tapi ya, namanya juga politisi ya. Hari ini ngomong apa, besok juga bisa berganti. Kemudian ada nama Tantowi ya yang juga ikut dalam elektabilitas, dan Haji Lulung. Siapa yang tidak ingat Haji Lulung atau Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita juga punya polling responden tentang pemerintahan Ahok yang setahun kemarin ini 83% puas. Ada beberapa polling juga yang sudah dilakukan juga rata-rata di atas 60% deh kalau kita lihat nih di sini. Kemudian juga dianggapnya 66% yakin bahwa duet Ahok dan Jarot pada saat ini bisa mengatasi masalah-masalah DKI Jakarta. Nah, mungkin kalau dari Cyrus Network sendiri juga melihat nggak misalnya prestasi yang sudah dilakukan selama Ahok menjabat maupun juga kontroversinya begitu soal yang selama ini terjadi? Iya, kalau kita bicara Ahok kan kita bicara tentang dua hal. Pertama, bicara soal kontroversi. Karena Ahok memang orangnya tanpa kompromi. Kalau nggak ada kompromi sama sekali, ya kita akan punya risiko kontroversi. Karena ada orang-orang yang tidak puas, ada orang yang tidak senang, atau ada orang yang terganggu kepentingannya. Karena kita tidak mau kompromi. Tapi di lain pihak, kita juga melihat dia seorang yang serius bekerja. Walaupun misalnya anggaran APBD tahun 2015 misalnya sempat terganggu dalam tanda kutip, akhirnya disahkan melalui Pergub, tapi cukup banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Walaupun orang sering ribut misalnya soal serapan anggaran, tapi ternyata dengan serapan anggaran tidak begitu tinggi, sungai-sungai bisa dinormalisasi. Mungkin lebih dari 70% sungai sudah dinormalisasi. Itu sebabnya sampai hari ini kita tidak menemukan berita banjir yang signifikan gitu. Oke. Kalaupun ada yang mengeluh banjir malam-malam, tapi pagi hari ini sudah nggak ada gitu. Ya, genangan itu Mas namanya Mas. Ya. Nah, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak memerlukan dukungan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam pencalonannya sebagai gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya sempat muncul wacana Ahok akan didukung oleh P3 bila ia menjadi wakil dari Lulung. Teman Ahok yang ngumpulin ngalahin P3 kok. KTP udah ngalahin P3 kok. Jadi tidak masalah Pak ya, berarti kalau tidak didukung oleh P3 Pak? Nggak masalah. Ngomong yang lainnya masih. Bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 sudah mulai ramai. Salah satu calon yang tengah dipersiapkan Partai Persatuan Pembangunan adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Abraham Lunggana alias Lulung mengaku siap jika ia dicalonkan oleh P3. Bahkan Lulung sesumbar dapat mengungguli petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pencalonan itu tergantung partai. Makanya tadi saya prosesnya itu, dan kemudian nanti kalau saya dicalonkan itu melalui putusan musyawarah kerja wilayah. Nah, kemudian kerja wilayah itu diusulkan, dilaporkan kepada DPP, DPP menjadi bahan pertimbangan pada Rapim DPP, kemudian baru diputuskan. Nah, kalau kemudian teman-teman tanya siap nggak jadi calon gubernur misalkan, saya siap nggak melawan Ahok, begitu kan? Oh, saya pasti menang. Iya. Pasti menang saya kalau lawan Ahok. Ke informasi lain, pemirsa, jelang penobatan Putra Mahkota Kadipaten Paku Alaman, beragam persiapan pun dilakukan termasuk mempersiapkan kereta kencana yang akan digunakan. Nantinya kirap kereta kencana menempuh jarak 3,5 km mengelilingi jalan utama Puro Paku Alaman dengan melibatkan 6 kereta kencana, 4 diantaranya sudah berusia ratusan tahun. Geladi kirap melibatkan 6 kereta kencana, yang 4 diantaranya sudah berusia ratusan tahun adalah kereta milik Paku Alaman, yakni kereta Kiai Manik Kumolo yang merupakan kereta pemberian Gubernur Jenderal Stanford Raffles kepada KGPAA Paku Alam pertama pada tahun 1812. Kereta ini nantinya akan dinaiki oleh Adipati Paku Alam yang bertahta pada tanggal 7 Januari 2015 mendatang. 2.500 personil aparat gabungan dilibatkan beserta kirap kereta keliling
jalanan kota Yogyakarta juga melibatkan 4 ekor gajah dari kebun binatang Gembira Loka. Kirap ini nantinya juga sebagai upaya untuk mengenalkan Adipati Puro Paku Alaman yang baru sehingga bisa dekat dengan warga Yogyakarta. Pemirsa, KBPH Prabu Suryo Dilogo ditunjuk melanjutkan tahta kepemimpinan di Paku Alam setelah wafatnya Paku Alam 9 pada November 2015 kemarin. Penobatan akan dilaksanakan besok 7 Januari 2016. Ada rekan kami Tiara Amalia yang memantau langsung dari Yogyakarta. Tiara, seperti apa persiapan yang ada di Puro Paku Alaman SKG? Ya Sylvia, sehari jelang penobatan Raja Paku Alam 10 di sini di kompleks Paku Alaman sudah terlihat berbagai persiapan. Seperti di samping saya saat ini berbagai alat musik, salah satunya ada juga gamelan yang akan digunakan musik penyambutan para raja, keluarga raja serta tamu. Dan di belakang saya juga kursi-kursi khusus keluarga serta tamu undangan juga sudah berjajar rapi di dalam Puro Paku Alaman. Dan penobatan raja akan berlangsung di tempat saat saya ini berada, tepatnya di Bangsal Sewatama atau Istana Puro Paku Alaman. Di sini nanti juga sudah terlihat tenda-tenda putih merah yang berada di sisi kanan dan kiri. Berbagai ucapan selamat serta karangan bunga juga sudah memenuhi kawasan istana. Dan untuk agenda, Presiden Joko Widodo bersama keluarga akan menghadiri acara penobatan KGPAA Paku Alam 10 dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Istana Kepresidenan. Kabar kehadiran Presiden disambut gembira oleh pihak Kadipaten Paku Alaman. Mereka merasa mendapat kehormatan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Penghaheng Kawenan Kasentanan Kadipaten Paku Alaman Ngajuk Jakarta, KPH Condro Kusumo, bersama seluruh panitia jumeneng dalam Paku Alam 10 akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar acara yang didatangi langsung oleh Presiden ini dapat terselenggara dengan lancar dan hikmat. Kehadiran Presiden Jokowi dalam penobatan KGPAA Paku Alam 10 dianggap memberikan legitimasi sosial, hukum, politik, dan budaya terhadap keberadaan Kadipaten Paku Alaman, khususnya atas sosok baru Adipati Paku Alaman yang akan dilantik Kamis besok. Nah, Paku Alaman ini merupakan salah satu dari 2 keraton yang ada di Yogyakarta selain Keraton Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Menariknya, Kadipaten Paku Alaman ini memang sebagai bekas wilayah kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, namun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan adanya prosesi jumenengan, kirap-kirap, dan sajian-sajian ini menjadi daya tarik tersendiri yang hanya ada di kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya Yogyakarta. Dan maka dari itu, Yogyakarta disebut sebagai daerah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk penunjukan Suryo Dilogo sebagai penerus tahta memang sudah sesuai paugeran atau aturan adat dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Salah satunya pengisian Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta bukan melalui pemilihan namun melalui penetapan. Maka dari itu putra sulung atau putra laki-laki tertua dari Paku Alam 9 berhak menjadi penggantinya, yaitu Suryo Dilogo menjadi Paku Alam 10. Dengan diangkatnya Prabu Suryo Dilogo sebagai KGPAA Paku Alam 10, maka dengan otomatis ia akan menempati posisi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditinggalkan ayanandanya. Dan saat ini KBPH Prabu Suryo Dilogo menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2011. Selain itu, penobatan raja untuk Paku Alaman ini juga disambut antusias oleh masyarakat Jogja. Terlihat bagaimana masyarakat Jogja ini ikut andil memberikan sumbangsih dalam penobatan Paku Alam 10. Sumbangan ini bukan berwujud uang, melainkan peralatan-peralatan yang ikut membantu pelaksanaan penobatan raja ini. Dan kepedulian masyarakat ini dinilai sebagai bentuk cintaan warga Yogyakarta terhadap Pura Paku Alaman. Masyarakat ini memang ingin agar Pura Paku Alaman serta tradisinya terus dilestarikan. Demikian Zilvia, sementara yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Tiara Amalia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Penurunan harga BBM yang ditetapkan mulai kemarin meski disambut positif ternyata tidak signifikan pada pemasukan sopir angkutan umum di darat maupun sungai yang ada di Palembang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, bagaimana dampak penurunan harga BBM kepada pemasukan sopir angkutan?
Zilvia, berbagai dampak dirasakan oleh sejumlah pengemudi angkutan darat tempat saat ini saya berada, yakni Terminal Alang-Alang Lebar. Di tempat ini saya berbincang dengan sejumlah pengemudi, baik dari pengemudi travel, kemudian pengemudi angkutan bus, dan juga pengemudi dari angkutan umum atau angkot. Di sini untuk pengemudi travel tadi mengatakan bahwa mereka menyambut positif dan rencananya karena penurunan harga BBM ini mereka akan menurunkan biaya yang dikenakan untuk satu orang yang biasanya Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sementara untuk bus, di sini pemasukan mereka sama-sama saja semenjak penurunan harga BBM ini karena tidak terlalu banyak penurunannya menurut mereka. Jadi dalam satu hari kemarin mereka mendapatkan Rp100.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk angkot, ini menurut mereka sama-sama saja tidak terlalu berdampak bagi pemasukan dan pun bagi tarif yang akan mereka kenakan pada penumpang tidak berubah. Dan berikut kami tanyakan pernyataan dari salah seorang pengemudi angkutan bus. Biasa-biasa aja Pak nih. Iya, belum ada apa-apa nih. Jadi kalau untuk belum ongkos tetap, sebab dari LHJ memang belum ada putusan untuk penurunan ongkos itu. Harga BBM kan lagi mahal kemarin, jadi turun jadi lebih enak. Jadi harga ongkos pun jadi ikut turun. Dan sementara itu kami juga memantau angkutan sungai yakni getek atau speedboat di sini disambut positif dan mereka ini sebagian besar menggunakan solar. Tadi kami memantau pada pengemudi getek antar kota yakni dari Palembang menuju ke Ogan Komering Ilir. Mereka ini biasanya menerapkan harga Rp150.000 untuk tiap orang untuk perjalanan selama 3 jam. Tetapi karena penurunan harga BBM ini, mereka rencananya akan menurunkan menjadi Rp130.000 per pagi ini. Dan karena inilah mereka kemudian juga mendapatkan lebih banyak penumpang dari biasanya dan pemasukan mereka pun menjadi meningkat. Tetapi untuk getek yang jarak dekat yakni di wilayah Palembang saja ini tidak terlalu ada perubahan bagi mereka penurunan harga solar ini tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu berpengaruh juga bagi mereka. Dan berikut adalah pernyataan salah seorang pengemudi getek. Harga BBM kan lagi mahal kemarin, jadi turun jadi lebih enak. Jadi harga ongkos pun jadi ikut turun. Untuk sementara demikian, Zilvia dari Palembang, Sumatera Selatan kembali ke studio. Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, pasca pemerintah menurunkan harga BBM, sejumlah harga komoditi di pasar tradisional belum semuanya turun. Harga beras dan gula masih tinggi setelah kenaikan harga pada libur Natal lalu. Namun harga minyak kemasan turun Rp1.000. Berikut liputannya. Pemerintah sudah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan juga yang non-subsidi. Dan saya akan melihat bagaimana dengan bahan-bahan pokok, apakah ikut turun atau tidak. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu pasar, yakni di Pasar Pademangan Utara, Jakarta Timur. Ini salah satu kios yang menjual bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan penjual. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lili. Ibu, ini kan jual bahan-bahan pokok ya, ada beras, minyak, ini BBM turun. Iya. Apa ini harga-harga udah keturun apa enggak? Oh enggak tuh, stabil aja seperti biasa, hanya minyak turun sedikit aja. Kalau beras stabil. Terus sedangkan gula naik tuh. Naiknya dari 550 jadi 625 sekarang. Per 50 kilo. Kalau untuk beras ini rata-rata dijual berapa Bu? Per kilo? Per kilo. Ada yang 11.000, ada yang paling mahal Pandan Wangi 15.000. Harapannya tolong ditinjau kembali lah ya, supaya supermarket tidak berdekatan dengan pasar tradisional gitu ya kan. Terima kasih ya Bu ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung ini dengan salah satu pembeli. Permisi Ibu. Ibu dulu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Erna. Ibu Erna tadi mau beli apa Bu? Saya mau beli minyak sama beras. Gimana nih harga-harganya? Harga-harganya sekarang pada naik ya. Kalau bisa sih saya minta distabilin atau turunin harga lagi. Iya. Terima kasih banyak Bu Erna. Satu pembeli lagi dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Teti. Ternyata BBM turun, harga-harga masih belum turun. Gimana nih Ibu? Ya, keinginan saya ya supaya seperti biasa lah turun, jangan istilahnya naik tapi nggak ada apa sih yang dilihat untuk masyarakat, jadi nggak
membuat resah gitu. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, demikian wawancara kami di Pasar Pademangan. Tentunya semua warga berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi harga-harga termasuk harga-harga bahan pokok. Dari Jakarta, Aulia Pane, Ari Nugroho, Metro TV. Harga sayuran dan bahan pangan lain di sejumlah daerah mulai turun. Penurunan harga BBM diyakini memberikan dampak besar pada penurunan harga pangan. Di pasar tradisional Argosari, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, harga sayuran mengalami penurunan rata-rata 50% dari harga sebelumnya. Hal ini pun kembali mendorong daya beli masyarakat. Namun untuk harga daging sapi masih tetap. Harga daging sapi kualitas 1 dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, hal ini diakibatkan harga sapi potong yang cenderung naik. Sangat berpengaruh. Jadi khususnya sayuran semuanya banyak anjlok, turun drastis mencapai 50%. Buncis itu kemarin 12.000, sekarang 6.000. Kacang panjang kemarin 7.000, sekarang 5.000. Terus terong kemarin 8.000, sekarang 6.000. Iya, pengaruh. Kemungkinan pengaruh BBM. Pembelinya ya apa ya, laku. Banyak yang beli, terus mau beli ya jadi beli. Namun harga kebutuhan pokok di kota Bandung, Jawa Barat terus merangkak naik. Kenaikan dipicu karena bertambahnya permintaan konsumen dan gagal panen di beberapa wilayah di Jawa Barat akibat hujan lebat di sentra pertanian. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kenaikan yang terjadi cukup signifikan pada beberapa kebutuhan pokok, mulai dari harga sayuran, daging, beras, dan ayam. Kenaikan yang terjadi beragam, berkisar antara 10 hingga 20%. Sementara harga daging sapi dinilai masih stabil, berkisar antara Rp90.000 hingga Rp110.000 tergantung jenis dan kualitas daging sapi. Tim Liputan, Metro TV. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya, pemirsa. Di antaranya 4 kereta kencana berusia ratusan tahun digunakan dalam kirap penobatan Putra Mahkota.